Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Apriani Purwanti dengan NIM 2001089 dari kelas 2 APG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran, perkembangan sosial, emosi, dan spiritual anak usia dini. Nah, berikut tema dari pertemuan kedua hingga ketujuh, yaitu pertemuan kedua ada urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini. Yang kedua ada pertemuan ketujuh, itu ada urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini berdasarkan perspektif teori Bandura. Lalu ada pertemuan keempat, yaitu teori ekspresi emosi dan respon emosi anak usia dini. Lalu pertemuan kelima itu pengaruh perkembangan prenatal dan neonatal terhadap sosial, emosional, moral, dan agama. Lalu pertemuan keenam ada fase perkembangan masa bayi. Dan yang terakhir, pertemuan ketujuh itu ada fase perkembangan awal masa kanak-kanak. Nah, yang bisa saya dapat dari tema tersebut yaitu ranah-ranah perkembangan ada motorik, psikomotorik, sosial emosional, bahasa, dan moral. Nah, kesehatan mental dilingkupi dari ranah-ranah tersebut. Lalu ada cita-cita masyarakat dunia, itu ada gold, glory, dan gospel, yaitu kekayaan, kekuasaan, dan keyakinan. Lalu ada teori stimulus respon, adalah teori yang dimana seseorang akan merespons stimulus apa yang dilihat atau di-copying. Lalu teori Bandura, dimana orang tua harus bisa mencontohkan apa yang terbaik bagi anaknya. Nah, manusia mempunyai dua umur, yaitu umur biologis, dihitung dari awal lahir hingga sekarang. Lalu ada umur mental, merupakan fase-fase, misalnya fase remaja. Lanjut, metode pembelajaran yang dapat menggabungkan antara permainan sains dan spiritual dapat mengasah pemikiran anak dan menambah kekreativitasan anak serta mendukung kepada kesehatan emosional dan sosial agar anak lebih bisa bermain sambil belajar. Lalu orang tua dapat mendukung dalam perkembangan anak. Lalu ada faktor yang mempengaruhi sebelum lahir. Nah, yaitu ada genetik, ada kondisi fisik ibu yang rentan, ada asupan nutrisi, dan lain-lain. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi setelah lahir, yaitu makanan yang bergizi, lalu kebutuhan energi, dan terakhir kesehatan, dan lain-lain. Lanjut, ada kemampuan fisik motorik merujuk kepada kemampuan untuk koordinasi bagi bagian-bagian tubuh seseorang dengan otak supaya berfungsi secara sinkron. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.